Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan anak solih-solihah senantiasa baik yang belajar di rumah atau di sekolah senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Semoga keluarganya juga sama sehat. Ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari masih tema 1, subtema 4 dan sudah memasuki pembelajaran keempat, yaitu belajar tentang umbi-umbian. Kemarin memang di pembelajaran 1 kita sudah menyinggung sedikit membahas perkembangbiakan dengan tumbuhan, perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Ada perkembangbiakan alami itu salah satunya dengan umbi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan dengan umbi yang bermacam-macam. Kan dengan umbi itu tidak hanya umbi aja gitu, tapi ada yang disebut umbi lapis, ada umbi akar, umbi batang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang keterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak solih. Umbi, ya kita membahas tentang umbi. Nah, pertama-tama kita bahas tentang umbi lapis dulu saja. Nah, umbi lapis. Jadi umbi lapis tersebut itu adalah pelepah yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Kalau misalkan kita ada yang pernah memotong bawang putih itu kelihatan. Bawang Nah, merah. Itu contohnya umbi lapis. Salah satu contoh yang berkembang biakan umbi lapis adalah bawang merah. Kita potong bawang merah. Nah, di dalamnya bakal kelihatan bahwa ternyata dagingnya itu berlapis-lapis. Nah, kulit itu berlapis-lapis. Selain bawang merah ada bawang bombay, bawang baku. Itu adalah umbi lapis yang dalamnya itu strukturnya berlapis-lapis. Nah, itu merupakan perkembangbiakan alami dengan umbi lapis. Jadi Ananda di rumah sudah tahu sekarang bagaimana cara kita kalau mau menanam bawang merah. Nah, jadi si bawang tersebut nanti ditanam ke dalam tanah, kemudian nanti akan tumbuh tunas menjadi kemudian, daun. nanti akhirnya daunnya akan tumbuh ke atas, dan di bawah nanti akan tumbuh bawang banyak. Ya. Nah, itu umbi lapis. Kemudian ada selain umbi lapis ada umbi akar. Umbi akar itu adalah akar yang membesar menjadi umbi. Nah, itu biasanya dan berisi cadangan makanan. Nah, itu contoh dari umbi akar itu adalah singkong, wortel, kemudian bengkuang, lobak. Itu adalah contoh dari umbi akar. Jadi akar yang membesar. Akarnya itu membesar di dalam tanah tersebut sehingga membentuk umbi. Ya. Nah, jadi di bawah akar itu jadi akan tumbuh umbi gitu, yang berisi cadangan makanan kayak wortel, bengkuang, lobak. Nah, satu lagi saja ada yang dinamakan umbi batang. Nah, umbi batang itu adalah batang yang yang tumbuh di dalam tanah, menggelembung dan sama berisi cadangan makanan. Itu contoh umbi batang itu adalah kentang dan ubi jalar. Jadi batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggelembung. Yang nantinya itu akan berisi cadangan makanan. Yang menjadi buah itu sendiri. Ya, buah itu sendiri cadangan makannya, kentang dan ubi jalar. Nah, jadi ternyata perkembangan secara umbi ini ada 3 jenis. Satu, ada umbi lapis, umbi akar, dan ketiga batang. Umbi lapis contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bawang baku. Umbi akar, wortel, lobak, kemudian tadi wortel, lobak, singkong, umbi akar. Dan umbi batang contohnya kentang dan ubi jalar.
anak-anak soli sudah tahu ya nanti ini namanya, ini berkembang biak dengan umbi lapis, ini dengan berkembang biak dengan umbi akar, dan tadi yang dengan umbi jalar itu dengan umbi batang itu ubi jalar dan kentang. Sekarang kita akan belajar tentang spora. Nah, jadi perkembangbiakan alami itu ada yang dengan spora. Nah, spora itu biasanya terdapat di tumbuhan paku-pakuan, lumut dan jamur. Ya, tapi bisa kita lihat dengan jelas bentuk spora itu seperti apa. Itu adanya di tanaman paku. Jadi tumbuhan paku atau pakis itu berkembang biak dengan cara spora. Nah, si spora itu ada di belakang daunnya. Di belakang daun, bentuknya bulat, bintik-bintik ya. Warna nanti kalau memang hitam. anak soli dan solihah tidak tahu tanaman paku-pakuan, boleh ditanya kepada ayah, bunda, ya kepada kalau kakak. di Menes kan kalau tanaman paku-pakuan malah itu familiar atau dikenal karena kan itu suka ditumis. Iya, katanya suka ada yang ditumis, dimasak. ada yang bahkan memang sebetulnya saya sendiri suka ya memakan tumis paku-pakuan atau pepes paku-pakuan, dan kalau kebetulan memasaknya pas kebetulan enak gitu, rasanya enak aja ya. Nah, itu ya. Kemudian bentuk pakunya juga tuh di belakang daun. Iya, itu sporanya, bentuk sporanya. Oh iya, bentuk itu, sporanya itu bintik-bintik di daun paku tuh seperti bintik-bintik hitam. Nah, itu yang dimaksud spora. Itulah itu yang menyebabkan perkembangbiakan. Spora itu jatuh ke tanah atau terbawa angin, nanti tumbuh lagi menjadi tanaman paku lagi. Memang yang memiliki spora itu salah satunya itu tadi paku atau pakis, dan jamur ya, jamur sama satu lagi apa lumut yang suka ada di daerah-daerah lembab, di batu, di bebatuan, di kamar mandi. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang perkembangbiakan alami tadi dengan macam-macam umbi dan juga dengan spora, kita akan membuat kerajinan ya Ananda di rumah, membuat lagi mozaik atau kolase dari biji-bijian. Nah, kalau kemarin mah dari daun yang kering. Kalau sekarang dari biji-bijian. Misalnya Ustazah punya biji jagung atau biji saga, biji kacang kedelai boleh. Nah, memang mozaik itu kerajinan menempel. Nah, seni kerajinan menempel yang memang bernilai seni. Jadi untuk menghias ruangan ya. Iya, bisa itu Ananda membuat mozaik atau kolase kemudian nanti ditempel di ruang kelas boleh atau di ruang rumah boleh. Misalnya membuat pola itu ya daun. Ya, membuat pola daun, digambar dulu pola daunnya, dicoret-coret dengan pensil bentuk daunnya. Setelah itu nanti kumpulkan biji-bijiannya, lem. Ya, bahan-bahannya itu biji-bijian, lem, gunting. Nanti ditempelin tuh si biji-bijiannya tersebut ke dalam pola yang sudah kita buat. Kemudian nanti digunting si polanya sesuai dengan gambar yang kita buat. Kemudian nanti jadilah mozaik tersebut untuk dipajang. Kemarin alhamdulillah sudah di sekolah juga sudah membuat kolase atau mozaik ya, dari daun kering. Nah, di rumah juga kemarin ada yang sudah membuat juga Ustazah. Sudah ada yang menyentorkan. Apa? Itu kerajinan mozaik dari biji-bijian daun. Dari daun. Nah, sekarang Ustazah mau minta yang di rumah juga semangat ya, membuat yang online ya. Yang online yang belajar di rumah mozaik dari kacang-kacang, dari biji-bijian. Bisa dari beras, bisa. Boleh, dari kacang kedelai bisa. Atau variasi. Jadi kombinasi kacang kedelai dengan kacang hijau misalkan dalam satu kolase. Dalam satu kolase. Sebentar lagi. Orang guru belum mau ngambil ini sebentar, Pak. Nah, begitu ya anak-anak solihah, kita akan membacakan. Jadi
tetap ya untuk supaya mudah itu pekerjaan lebih baik kita itu lebih dilakukan mudah. bekerja sama. Dengan bekerja sama. Jadi Bekerja sama. Jadi kita misalkan beberapa orang gitu membentuk kelompok, kemudian bekerja sama nanti atau di menyiapkan rumah bahan dan bisa alat. bekerja sama dengan Nah, ayah, ya bunda, bisa dengan ayah ya, bunda, dengan kakak. dengan kakak. Nah, memang bekerja sama itu ada manfaatnya tadi. Iya, pekerjaan kita semakin menjadi terasa mudah, ringan dan semakin mudah. ringan. Nah, Dan bekerja sama ini merupakan apa? Merupakan salah satu pengamalan Pancasila juga. Iya. Ya, sila ketiga persatuan Indonesia, kemudian juga sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, itu merupakan salah satu pengamalan dari sila-sila tersebut. Iya, dari sila-sila Pancasila. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anjala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yuhriju bihi jar'am mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 21, artinya apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi memang Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir dengan tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memanfaatkan tumbuhan dengan cara mengkonsumsinya sebagai salah satu ikhtiar menjaga kesehatan tubuh. Jadi memang kita mengambil manfaatnya dari tumbuhan ini untuk dimakan, dikonsumsi dan menjaga kesehatan tubuh. Kita. Oleh karena itu jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dengan menjaga tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Karena tadi banyak manfaat yang dapat kita ambil. Udara dari tanaman, ya. Makanannya dari kita tanaman, menghirup ya. udara segar, oksigen dari tanaman. Buah-buahan juga kita dari tanaman. memakan buah-buahan, memakan beras, memakan nasi maksudnya ya, dari beras dari tanaman-tanaman. Nah, pokoknya hampir kebanyakan kita itu manusia dan hewan tergantung dari tanaman. Untuk itu Ustazah ingatkan untuk khususnya diri Ustazah, untuk kita semua senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu sama Allah diberikan nikmatnya. Kalau kita bersyukur, nanti sama Allah dianugerahkan pahala, dianugerahkan keberkahan, ditambah lagi nikmatnya berkali-kali lipat. Jika memang tadi kita selalu bersyukur. Terima kasih anak-anak solih yang solihah atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Amin.